Yang Mulia Bapak Presiden, pertama-tama kami ucapkan selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029. Besar harapan kami agar Yang Mulia dapat mengemban kepercayaan rakyat. Yang kedua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Yang Mulia di hari pertama Yang Mulia resmi menjadi Presiden. Pertanyaan pertama dari kami, dapatkah Yang Mulia menjabarkan visi dan misi Yang Mulia sebagai Presiden? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya bersyukur bahwa baru kali ini di Indonesia ada presiden yang terpilih benar-benar berdasarkan sila keempat, yaitu berdasarkan musyawarah dan mufakatnya para komponen bangsa, bukan berdasarkan one man one vote yang cukup membuat banyak polarisasi dan perpecahan antara anak bangsa di waktu-waktu yang lalu. Bila menjawab pertanyaan saudara tentang visi misi kami sebagai presiden, tentunya tidak beranjak jauh dari apa yang telah disepakati oleh para founding fathers atau para pendiri bangsa kita, yang itu telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini jelas tertulis bahwa yang menjadi visi negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hemat kami, saat ini kita baru merdeka dan bersatu, dan bahkan persatuan kita kemarin sempat terancam, terkoyak-koyak, terpolarisasi, yang disebabkan menurut kami adalah karena implementasi dari demokrasi liberal yang kebablasan. Nah, tentu yang perlu kita rajut kembali adalah persatuan bangsa dari visi misi, dari visi tersebut, yang kemudian kita harus berdaulat. Saat ini kedaulatan kita, mungkin kita memiliki kekayaan alam, tapi apakah kekayaan alam itu sebenarnya menjadi milik bangsa, menjadi suatu hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Apakah kita berdaulat di bidang pangan? Sampai saat ini kita tahu kita masih banyak mengimpor pangan, padahal Indonesia adalah negara agraris dan negara maritim. Bukan ketahanan pangan yang harusnya kita capai, tapi adalah kedaulatan pangan. Jadi kita telah merdeka, perlu tapi untuk merajut persatuan kembali, dan tentunya kita harus berdaulat. Dari situlah baru kita bisa mencapai suatu negara yang adil dan makmur. Lalu mengenai misi sendiri, dari pertanyaan saudara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah jelas dinyatakan yang menjadi misi pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itu yang menjadi visi dan misi dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, nyawa, keluarga agar kita bisa menikmati nikmat kemerdekaan saat ini, yang tentunya harus kita syukuri dan kita isi dengan baik dengan cara mewujudkan visi dan misi yang telah
dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kedua dari kami, apa kiat Yang Mulia dalam merealisasikan visi dan misi bangsa Indonesia tersebut? Baik, dalam merealisasikan visi dan misi, tentunya kita harus mencanangkan suatu program-program strategis. Namun sebelum kita mencanangkan program-program strategis tersebut, kita harus tahu dulu apa yang menjadi permasalahan bangsa saat ini. Kita harus memahami apa yang menjadi permasalahan bangsa sekarang ini. Menurut kami, telah terjadinya kerusakan-kerusakan yang terjadi di bangsa dan negara Indonesia. Contohnya adalah segala jenis kejahatan atau tindak kejahatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan ajaran agama apapun kini hadir sebagai hal yang wajar. Sebagai contoh adalah korupsi. Dan kian dibenarkan dan mulai sebagai hal yang memang sewajarnya sudah ada. Yang kedua, rasa kemanusiaan dari hari ke hari makin tergerus dan menipis. Beberapa contoh dalam kehidupan nyata, kita menyaksikan manusia, baik itu anak-anak, perempuan, atau yang cacat mengais nafkah di jalan-jalan, kita sudah tidak punya rasa iba, bahkan mungkin sinis. Berita bunuh-membunuh tidak menimbulkan kegalauan, bahkan menjadi berita santapan sehari-hari. Sehingga berita kematian yang sia-sia menjadi komoditas atau barang yang diperjualbelikan. Hubungan antar manusia semakin sulit ditemukan sebagai hubungan yang dilandasi rasa kemanusiaan. Yang ada adalah hubungan-hubungan transaksional, untung rugi, atau hubungan yang penuh siasat yang tidak memberikan tempat pada ketulusan dan keluhuran budi. Apabila manusia sampai kehilangan rasa kemanusiaannya, maka sensitivitas rasa perasaan yang berada dalam relung hatinya akan ikut hilang. Coba renungkan betapa melakukan korupsi dan membuat kerusakan, mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa malu, bahkan sama sekali tidak merasa menyesal. Tidak ada rasa bersyukur dan tidak takut berbuat dosa, yang berarti tidak takut kepada Tuhan. Hanya manusia-manusia yang menuhankan hawa nafsu yang tidak merasa takut kepada Tuhan. Itulah manusia-manusia hipokrit, manusia penyembah togut. Yang ketiga, kerusakan yang ada. Keluarga dan masyarakat makin hari bukan menjadi tempat yang aman dan nyaman. Tempat di mana manusia bisa pulang dan menemukan kemanusiaannya di tengah keluarga atau di tengah masyarakatnya. Tata ekonomi telah memangkas nilai-nilai penyangga keluarga dan masyarakat. Akibatnya, keluarga sekedar rumah tempat orang-orang berada di atas satu atap, tapi masing-masing terasing satu sama lain. Keluarga public figure yang menjadi teladan masyarakat menunjuk dengan sangat jelas bagaimana tingkat kehancuran keluarga, sehingga muncul istilah kekerasan dalam rumah tangga dan sejenisnya. Pun tawuran antar kampung, tawuran antar supporter bola, yang bukan saja menghancurkan harta benda, tapi sering menelan korban yang bahkan tidak menahu-menahu dan tidak bersalah. Kerusakan yang keempat, alam kita juga makin tidak bersahabat sebagai akibat dari kerusakan tanpa batas yang mengeksploitasi alam. Dahulu anak-anak yang gembira menyongsong hujan, kini semua cemas melihat mendung, karena khawatir angin puting beliung ikut serta, dan banjir bandang atau tanah longsor datang tiba-tiba menerjang pemukiman, menjadikan banyak korban jiwa mereka yang tidak berdosa. Peristiwa alam yang dahulu membawa makna, kini identik dengan bahaya yang mengancam. Kesemua ini terjadi karena alam telah rusak, dan kemampuan alam untuk menjaga kehidupan kita telah rapuh dan menurun jauh. Yang berikutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan sebagai sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kini justru menjadi momok yang menakutkan sekaligus menggelisahkan. Ada kalanya negara mangkir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Di luar itu kita menyaksikan bagaimana negara telah dibajak dan dijadikan alat bagi segelintir orang atau oligarki untuk mengejar pencapaian ekonomi pribadi, kelompok atau golongannya dengan menggunakan tangan-tangan kotor atau jahat dari segelintir oknum petinggi negara yang lalu-lalu. Belum lagi ditambah data, 1% orang terkaya di negara ini menguasai 46% total kekayaan nasional. Hal ini sungguh menjadikan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat Indonesia semakin meningkat tajam. Untuk menyikapinya, negara dalam mengambil kebijakan harus jujur bersumber pada hukum positif yang objektif demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, baik bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Kerusakan berikutnya adalah dari tata dunia kita. Dari hari ke hari semakin jauh dari harapan, tidak cenderung membentuk suatu tata dunia yang berdasarkan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi sebaliknya, suatu tata dunia yang justru dengan mudah membenarkan tindakan merobek-robek rasa kemanusiaan dan keadilan. Mulai dari hubungan ekonomi yang penuh keculasan, hegemoni budaya, sampai perang, seperti contoh baru-baru ini antara Rusia dan Ukraina. Dunia yang damai makin jauh dari kenyataan, dan kita dihadapkan pada dunia yang sewaktu-waktu dapat meledakkan perang dunia ketiga. Kerusakan atau tantangan berikutnya adalah agama, yang menjadi pegangan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam kenyataan justru ada di pusaran konflik dengan kekerasan. Berita-berita terbaru yang lalu-lalu dipenuhi dengan ujaran kebencian dan penyerangan satu kelompok kepada kelompok lain. Yang jelas atas nama agama menunjukkan dengan sangat jelas bahwa pemahaman keagamaan amat mudah dimanipulasi dan dijadikan alat pembenar. Dari tindakan yang sesungguhnya melawan ajaran agama itu sendiri. Jadi sekali lagi, bukan agamanya rusak, namun orang-orang yang memahami agama itu tidak mengerti kesucian dari agama dan kitab sucinya masing-masing. Implikasinya, antar individu dan kelompok mudah bergesekan saat berbeda pandangan dan pilihan. Bahkan dengan mudahnya menggunakan teror label-label stigmatik negatif untuk menyerang dan menghabisi kelompok lain yang tidak sepandangan dengan kelompoknya. Kelompok ini mengklaim sebagai pihak paling agamais dan berprasangka pihak lain tidak agamais. Ironis, banyak pihak yang ingin memaksakan kehendaknya atas nama agama. Bukan kedamaian diperoleh, tapi derita dan tragedi akibat konflik yang berkepanjangan. Yang sekarang ini atau yang lalu-lalu terjadi di banyak belahan dunia. Kemudian, kerusakan yang terjadi adalah terakhir Pancasila yang menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara, implementasinya semakin jauh dari nilai-nilai sebenarnya. Inilah yang menjadikan apa yang disampaikan seringkali tidak sinkron dengan kenyataan yang ada dan sedang terjadi. Banyak tindakan atas nama Pancasila, tapi dalam prakteknya justru telah menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Jika Pancasila didegradasi, maka bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran dan kegelapan yang tidak ada ujungnya. Sekarang ini banyak klaim-klaim politik dengan jargon sebagai pihak yang paling Pancasilais, yang paling NKRI, dan menganggap pihak yang lain tidak Pancasilais dan tidak NKRI. Jika klaim ini diteruskan dan terus-menerus digaungkan, maka bangsa ini akan terbelah. Deret kejadian dapat diperpanjang, dan kesemuanya akan menambah keyakinan kita bahwa kerusakan kehidupan telah semakin parah, laksana tumor yang telah berubah menjadi kanker dan siap menamatkan kehidupan. Oleh karenanya,
dalam mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia. Mau tidak mau, kami harus memimpin Indonesia untuk menuju jalan peradaban baru. Yang Mulia, bagaimana gerakan reformasi selama ini dalam mencegah atau bahkan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang tadi disebutkan oleh Yang Mulia? Baik, sebelum saya sampai tentang pertanyaan saudara, sebaiknya kami coba simpulkan dulu terlebih dahulu kerusakan-kerusakan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Jadi, bisa disimpulkan ada 3 kerusakan yang saat ini dialami oleh bangsa kita. Deret panjang tersebut yang tadi telah kami sebutkan pada dasarnya menunjuk 3 jenis kerusakan utama, yakni yang pertama kerusakan tata nilai, yang kedua kerusakan tata kemasyarakatan, dan yang ketiga kerusakan tata dunia. Kerusakan tata nilai yang tadi kami sebutkan pertama adalah mulai dari erosi spiritualitas. Agama tidak dipahami secara utuh dan pada substansinya, melainkan menjadi sangat skriptualis dan malah mengarah kepada fundamentalitas yang sempit. Paham intoleransi dan radikalisme. Hal ini bisa terlihat nyata pada menyeruaknya infiltrasi paham keagamaan dan ajaran sosial yang begitu dahsyat mendistrupsi ruang publik, sehingga berdampak pada masifnya penumpulan akal sehat dan pola pikir setiap manusia Indonesia. Nilai kemanusiaan yang seharusnya terpancar dari kesadaran ilahiyah atau kesadaran ketuhanan justru meredup, dan yang muncul adalah tindakan-tindakan yang melawan kemanusiaan, seperti kekerasan, ekonomisme yang mengkomoditifikasi manusia. Layaknya manusia sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Nilai kebangsaan pun mengalami defisit, yang berkembang justru ancaman pada pluralisme, integrasi nasional, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kerusakan tata kemasyarakatan, yaitu demokrasi palsu yang justru menyingkirkan rakyat dan dikuasai kaum berpunya. Kami bersyukur bahwa terpilihnya kami benar-benar telah berdasarkan demokrasi Pancasila, bukannya demokrasi palsu sebelumnya, yaitu demokrasi liberal yang kebablasan. Rakyat hanya dijadikan komoditas politik, dan semua diukur dengan jual beli atau adanya mahar. Tidak lain ini cara-cara kapitalis. Lalu kerusakan tata masyarakat yang kedua adalah ketidakadilan yang meluas, kemiskinan baik absolut maupun struktural, dan kesenjangan baik sosial, ekonomi maupun antar daerah. Dan yang ketiga dari kerusakan tata kemasyarakatan adalah lingkungan hidup yang terus merosot kualitasnya. Walaupun pemerintahan yang lalu telah berkomitmen untuk mencapai suatu net zero carbon dan mewujudkan green economy di negara kita, sesuatu yang patut kita hargai dan apresiasi. Kerusakan utama yang ketiga adalah kerusakan tata dunia. Krisis budaya, krisis kedaulatan, ketergantungan, baik perubahan geopolitik, geoekonomi, geopertahanan global, dan makin kompetitifnya kawasan Asia Pasifik, pergeseran kekuatan adidaya, hegemoni, termasuk hegemoni dalam iptek, ancaman menjadi negara boneka, atau sekedar menjadi negara pasar, dan seterusnya. Ketiga tadi itu adalah gambaran 3 kerusakan utama yang tentu hanya upaya untuk memudahkan dalam memahami kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin parah dan kompleks. Dalam kaitannya peran reformasi dalam mencegah ataupun memperbaiki kerusakan yang ada. Bangsa Indonesia telah menjalankan koreksi atas berbagai kerusakan sebelumnya melalui suatu gerakan reformasi. Pertanyaannya, apakah reformasi berjalan sesuai dengan hati nurani rakyat dan rasanya rakyat? Atau apakah reformasi telah sejalan dengan harapan rakyat? Hal yang makin nampak setelah
hampir 2 dasawarsa lebih perjalanan reformasi adalah: pertama, reformasi gagal dalam membangun demokrasi substansial. Yang ada adalah demokrasi prosedural yang makin dikuasai oleh kaum berduit atau bandar cukong yang menyingkirkan rakyat jelata. Tanpa moralitas, hak pilih dengan mudah dapat diperjualbelikan, atau bahasanya adalah money politik. Hasilnya tentu bukan pemimpin seperti yang diharapkan rakyat. Berikutnya, reformasi gagal melahirkan tata kehidupan yang relatif adil. Bahkan sebaliknya, di mana hukum telah mengalami kemunduran yang mengkhawatirkan, di mana banyak oknum penegak hukum yang terbelit hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Di lain pihak, sangat banyak oknum-oknum pejabat yang notabene padahal sangat kuat pegangan agamanya, terkena OTT karena melakukan korupsi. Berikutnya, reformasi gagal melahirkan tata hidup yang bersifat ke depan, dan sebaliknya, malahan mewujudkan ketergantungan pada sumber daya alam yang semakin menjadi-jadi. Akibatnya, kerusakan lingkungan telah pada taraf yang membahayakan kehidupan manusia. Sejumlah bencana terjadi akibat kerusakan lingkungan menjadi bukti, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, reformasi dalam kenyataan juga dipenuhi dengan skandal yang semakin menjadikan bangsa Indonesia tidak lebih sebagai boneka asing. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai kebijakan yang justru melawan semangat kemerdekaan dan semangat kebangsaan. Contohnya adalah kebijakan tentang penanaman modal asing, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dan berbagai kebijakan lainnya. Para pemimpin sebelumnya sepertinya kehilangan tanah pijakan, abai terhadap kepentingan rakyat dan bangsa. Dan karakter kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat sungguh semakin jauh dari kenyataan di era reformasi yang mendukung sistem one man one vote atau yang berdasarkan demokrasi liberal kebablasan. Artinya, saudara, kita harus melampaui reformasi. Apa itu melampaui reformasi? Kondisi bangsa Indonesia akan semakin tampak terbelakang manakala kita membandingkan dengan capaian dari bangsa-bangsa lain di dunia, khususnya pencapaian bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Apa yang kini dicapai oleh Cina, India, dan Jepang adalah contoh dari suatu gerak maju bangsa, di mana mereka tidak lagi bertumpu pada alam, akan tetapi terus melakukan lompatan sejarah, dan kini perlahan menempatkan Asia sebagai poros baru ekonomi dunia, mulai meninggalkan Amerika dan Eropa. Sementara bangsa Indonesia malah makin disibukkan dengan pertarungan internal yang tak kunjung usai. Bahkan sendi-sendi dasar kehidupan bernegara mulai tererosi, sehingga mengancam masa depan bangsa. Kita mempunyai suatu optimisme yang tinggi, karena bangsa Indonesia memiliki seluruh syarat yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, makmur, dan besar, dan bahkan menjadi pusat peradaban baru dunia. Dengan sejarah, nilai-nilai luhur yang dimiliki, alam dengan seluruh kekayaannya, posisi strategisnya, dan sumber daya alam yang sangat besar, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai peluang sejarah yang besar untuk menggerakkan pembentukan peradaban baru dunia yang berdasarkan kepada pri kemanusiaan dan pri keadilan. Untuk mencapai langkah besar tersebut, tentu dibutuhkan lebih dari sekedar reformasi. Indonesia membutuhkan kemampuan baru, yakni suatu kemampuan yang didasarkan kepada kesadaran dan pengetahuan yang utuh mengenai masa lalu, masa depan, dan jalan mencapai masa depan yang dimaksud. Suatu kesadaran dan pengetahuan baru yang dimaksud tentu merupakan hasil dari kesediaan untuk melakukan refleksi dan sekaligus pemaknaan kembali mengenai nilai-nilai, cara pandang, dan sekaligus pembaruan dalam memahami sejarah kehidupan, termasuk asal-usul kehidupan, religiusitas, sejarah kebangsaan,
dan pergulatan bangsa dalam menemukan jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang luhur. Oleh karenanya, bangsa Indonesia membutuhkan suatu jalan peradaban baru yang kami namakan restorasi. Yang Mulia, apa yang dimaksud jalan peradaban baru atau restorasi yang disebutkan oleh Yang Mulia? Restorasi atau jalan peradaban baru Indonesia ini adalah suatu gerakan kebangsaan yang lebih dari sekedar upaya koreksi, perbaikan, pelurusan, atau upaya mengembalikan kejayaan masa lalu. Bukan artinya kita mengembalikan kejayaan Majapahit, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Masa lalu adalah masa lalu yang mempunyai kejayaan pada masanya. Namun, yang kami maksud sebagai restorasi Indonesia saat ini adalah suatu gerakan menata ulang atau menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai masa depan baru yang jaya, luhur, dan mulia, semoga selama-lamanya. Menata ulang berarti pemurnian pemahaman terhadap landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat menjadi acuan utama, yakni: pertama, dikatakan dengan sangat jelas bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Apa artinya? Bahwa bangsa Indonesia memiliki kesadaran ketuhanan yang tinggi. Kesadaran ketuhanan tentu harus jernih dibedakan dengan kesadaran agama. Kedua, dikatakan dengan sangat jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa artinya? Bahwa keinginan luhur bangsa dan kesadaran sejarah bangsa Indonesia menghendaki suatu tata hidup yang sejalan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ketiga, dikatakan dengan sangat jelas bahwa serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa artinya? Bahwa ujung dari seluruh pergerakan negara haruslah melahirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menata ulang bermakna pula sebagai pemurnian pemahaman mengenai tiga kekuatan negara, atau yang kami istilahkan sebagai Tricakti Nagari. Pertama, dari Tricakti Nagari adalah merah putih. Dalam hal ini merah putih bukan sekedar sebagai lambang kedaulatan negara atau warna dari bendera kebangsaan atau bendera negara Indonesia. Akan tetapi merah putih memiliki makna yang lebih dalam dan luas, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang berjiwa ksatria. Dan lebih dari itu, merah putih adalah simbol yang mengingatkan asal mula keberadaan manusia di muka bumi. Untuk apa dia diciptakan? Bagaimana dia menjalankan kehidupan dan kemana kembalinya? Sejarah bangsa telah menuliskan dengan tinta emas bahwa sejak sedia kala merah putih adalah warna sakral yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Merah putih adalah jiwa bangsa Indonesia, jiwanya para ksatria dan para patriot bangsa. Gaungkan dan kobarkan jiwa merah putih dalam dadanya bangsa Indonesia. Maka rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan Indonesia akan bangkit dan menggetarkan semua bangsa-bangsa di dunia. Tricakti Nagari yang kedua, yaitu Pancasila. Di dalam lirik Garuda Pancasila ada kalimat yang berbunyi,
Pancasila dasar negara, dan pribadi bangsaku. Dalam hal ini Pancasila harus dilihat bukan sebagai sekedar teks dalam lembaran konstitusi atau dasar negara, akan tetapi sebagai dasar pengatur negara sekaligus sebagai sumber tertib hukum bangsa Indonesia, serta sebagai pemberi inspirasi bagi perilaku individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pribadi bangsaku adalah Pancasila. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Maka kepribadian bangsa Indonesia harus bangkit menjadi kepribadian yang merdeka dan mandiri, bukan kepribadian yang mengekor kepada bangsa lain. Dan semua bisa terwujud bila mana para pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila. Baik saya, kami sendiri, dan saudara. Tricakti Nagari yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sikap dan watak utama bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam lambang negara Garuda Pancasila telah amat jelas tergambar bahwa kekuasaan negara di dadanya terdapat merah putih, berani berdasarkan kebenaran dan kesucian. Lalu ada Pancasila yang berarti gerak kekuasaan negara mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan kaki kekuasaan negara menggenggam erat Bhinneka Tunggal Ika, atau dalam terjemahan bisa kita sebutkan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa dan negara ini berdiri di bumi Indonesia yang merupakan bumi toleransi. Maka siapapun yang memimpin bumi Indonesia, termasuk kami sendiri, harus berpegang teguh kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, jangan pernah dilepas. Sekali dilepaskan, maka bangsa Indonesia akan terpecah belah. Maka jiwa merah putih, kepribadian Pancasila, dan watak Bhinneka Tunggal Ika adalah kenyataan kehidupan bangsa Indonesia yang tak terbantahkan. Restorasi bukanlah langkah yang bersifat tambal sulam, melainkan suatu langkah mendasar yang digerakkan oleh keinginan luhur dan ketulusan untuk melahirkan masa depan baru Indonesia sebagai pusat peradaban dunia. Oleh karena itu, restorasi hanya mungkin berjalan dengan pertama adalah lembaran baru. Apa makna dari lembaran baru? Yakni suatu proses pemurnian, baik oleh peristiwa alam ataupun peristiwa sosial politik. Dalam hal ini, suatu upaya menutup atau mengakhiri mata rantai dendam sejarah. Tutup sejarah masa lalu yang kelam, ingat kejayaannya, dan tataplah masa depan Indonesia yang baru. Sebagai bangsa, kita dapat menyatukan seluruh kekuatan negeri. Kedua, lintasan baru. Adapun makna dari lintasan baru adalah suatu upaya bangsa untuk tidak berjalan di atas lintasan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pembangunan cara kolonial yang menindas, menginjak-ninjak harkat dan martabat manusia dan bangsa harus diakhiri dan digantikan dengan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, nilai-nilai kemanusiaan harus dikedepankan supaya pembangunan manusia seutuhnya benar-benar mencapai tingkat universalisme yang sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apabila bangsa Indonesia yang besar mampu menegakkan ketuhanan yang Maha Esa dengan benar dan lurus, serta dijiwai rasa persatuan dan kebangsaan yang kuat, pastilah kemanusiaan yang universal dan keadilan yang adil dan beradab akan bisa terwujud. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia siap menyongsong dan mempelopori datangnya peradaban baru dunia yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Ketiga, Indonesia baru. Adapun yang disebut dengan Indonesia baru adalah arah masa depan. Bagaimana yang digambarkan konstitusi sebagai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yaitu
Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, pata titi tentrem kerta raharjo. Indonesia yang subur, makmur, tertib, teratur, tentram, aman, dan sejahtera. Atau diistilahkan juga baldatun toyibatun warobun ghafur. Negeri yang baik mencakup kebaikan alamnya, dan Rob yang maha pengampun yang mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya, sehingga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan Indonesia menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, dan Indonesia yang dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia dengan terhormat. Indonesia baru tentu membutuhkan manusia baru. Jadi jalan restorasi, jalan peradaban baru ini mensyaratkan adanya kelahiran kembali, yaitu manusia baru yang berjiwa dan berpikir mencerminkan suatu keadaan baru. Manusia baru tentu lahir bukan dari proses utuh pemurnian, melainkan juga disesuaikan dengan proses kelahiran kembali. Manusia-manusia Indonesia, yakni mereka yang bersedia hijrah dari kekotoran menuju kemuliaan hati dan pikiran. Adapun manusia baru yang dimaksud adalah manusia dengan jiwa ksatria, yang menjalankan 3 tugas atau dharma utama, menegakkan Trisula Weda atau ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Weda ke-1 atau tugas atau dharma yang pertama adalah untuk menegakkan ketuhanan. Bukan berarti mengubah diri menjadi tentara Tuhan, sebagaimana yang sering terjadi dan sering kita lihat belakangan ini, sehingga merasa benar untuk membunuh atau menghilangkan hak hidup manusia lain, hanya karena merasa diri sebagai pihak yang paling benar. Sebaliknya, kewajiban menegakkan ketuhanan dipahami sebagai sumpah suci manusia atau ksatria kepada Tuhan untuk bertakwa dan takut hanya kepada Tuhan, dan sekaligus membaktikan diri kepada nusa, bangsa, dan negara. Bertakwa dan takut hanya kepada Tuhan dan berbakti kepada nusa dan bangsa dan negara inilah yang sesungguhnya merupakan wujud nyata dari dharma manusia atau ksatria dalam menegakkan ketuhanan. Weda kedua adalah tugas atau dharma untuk menegakkan kemanusiaan. Adalah janji suci dari seorang manusia atau ksatria kepada tumpah darahnya, berjuang untuk mengabdikan seluruh hidup dan kehidupannya demi tegaknya kemanusiaan atau demi terbangunnya suatu tatanan kehidupan yang memanusiakan manusia atau memuliakan manusia, dan memastikan manusia tumbuh dengan seluruh harkat dan martabatnya sebagai manusia yang luhur. Weda ketiga, tugas atau dharma untuk menegakkan keadilan, adalah misi suci seorang manusia atau ksatria atau tanggung jawab sejarah seorang ksatria kepada rakyat dan bangsanya. Seorang ksatria harus berdiri di garda terdepan di dalam membela keadilan dan memberikan seluruh hidup dan kehidupannya demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mulia, izinkan kami bertanya, bagaimana mencapai kelahiran kembali bangsa Indonesia dan apa saja persyaratannya? Sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang kelahiran baru, manusia baru Indonesia, jalan pencapaiannya adalah bagaimana masa depan baru ini diraih. Itu yang harus kita tanya terlebih dahulu. Jalan apa, langkah apa yang sebaiknya dibangun agar memastikan restorasi atau jalan peradaban baru ini berjalan sesuai dengan panggilan sejarah. Setidaknya ada 4 langkah strategis yang harus dilakukan yang merupakan jalan pencapaian, yakni pertama, langkah konstitusional, yakni mendorong MPR mengkaji untuk penghidupan kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN.
Saat ini presiden dipilih oleh rakyat dengan jangka waktu pemerintahan 5 tahun sekali, termasuk kami sendiri. Tiap berganti pemerintahan, arah pembangunan kerap berubah, tidak berkelanjutan. Karena itu GBHN diperlukan agar ada kesinambungan dalam pembangunan dari pemerintahan yang lama ke yang baru. Jalan yang kedua adalah langkah kerakyatan atau gerakan sosial kemasyarakatan. Gerakan ini bertumpu pada gerakan moral, yakni gerakan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran baru manusia-manusia Indonesia yang lebih mendasarkan diri pada nilai-nilai kejujuran, keutamaan, dan keluhuran budi pekerti. Ketiga, langkah kenegaraan, yakni upaya untuk membangun karakter baru dari negara yang sejalan dengan landasan lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. 3 kekuatan negara atau Tricakti Nagari, yakni Merah Putih, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keteladanan dan langkah para pemimpin Indonesia, termasuk kami sendiri, yang berjiwa merah putih, berkepribadian Pancasila, dan berwatak Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu terus-menerus menggerakkan semangat bangsa dengan memberikan keyakinan serta harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Dalam hal ini dibutuhkan suatu kepemimpinan nasional yang tidak hanya kami sendiri, tapi seluruh komponen bangsa, yang negarawan, kuat, berjiwa besar, cerdas, berintegritas, dan pada pribadinya terdapat kesadaran untuk menjalankan 3 tugas utama ksatria. Keempat, langkah dunia, yakni upaya untuk menjalankan amanat konstitusi dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan mendorong terbangunnya tata dunia baru yang damai berdasarkan pada pri kemanusiaan dan pri keadilan, serta menjalankan politik bebas aktif yang bermartabat. Adapun syarat pencapaiannya, yaitu apa yang harus disiapkan agar jalan mencapai Indonesia baru dapat dilalui dengan relatif mudah, dan bagaimana Indonesia mengambil peluang sejarah untuk menjadi pusat peradaban baru dunia. Untuk mencapai kondisi dan posisi tersebut dibutuhkan langkah sejarah, bukan sekedar langkah konvensional. Dalam hal ini dibutuhkan 5 syarat, antara lain: pertama, adanya kepemimpinan nasional, termasuk kami sendiri, yang futuristik, kultural, dan kerakyatan. Kepemimpinan nasional yang mampu membuat lompatan jauh dan berpandangan ke depan. Kepemimpinan yang menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan sejarah, dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, terutama mereka yang lemah dan dilemahkan. Adanya kepemimpinan nasional yang berkarakter nasional dan melayani di semua lini. Dalam hal ini, kepemimpinan dibutuhkan pertama-tama adalah kepemimpinan yang memiliki moralitas dan integritas, serta mampu menggerakkan persatuan nasional, dan sekaligus mampu membangkitkan semangat rakyat untuk bersama-sama membangun negeri. Dalam kaitannya, kami sebagai Presiden Republik Indonesia, kami harus mampu menempatkan sudut kepresidenan di hati rakyat. Yang kedua, adanya komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk secara bersama-sama menggerakkan restorasi Indonesia atau jalan peradaban baru Indonesia. Kebersamaan atau gotong royong seluruh elemen bangsa akan menjadi kekuatan maha hebat yang akan mampu menghantarkan bangsa Indonesia kepada masa depannya yang baru. Ketiga, adanya pemerintahan yang efektif yang kebetulan saat ini kami pimpin dan ditandai dengan sistem hukum atau penegakan hukum untuk kepastian, kemanusiaan, dan keadilan yang sejalan dengan cita-cita hukum nasional. Keadilan hukum untuk kemanusiaan harus ditegakkan di mata hukum
semua warga negara diperlakukan sama. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Keempat, adanya dukungan rakyat yang optimal, yaitu dukungan dari rakyat yang sadar, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau rakyat yang dipimpin oleh 3 dharma utama ksatria, dan bukan rakyat yang digerakkan oleh pragmatisme. Kelima, di dalam dadanya para pemimpin dan segenap bangsa Indonesia, termasuk kami sendiri yang utama, haruslah berisi jiwa merah putih, kepribadian Pancasila, dan watak Bhinneka Tunggal Ika. Landasan untuk mencapai Indonesia baru ialah bertindak merah putih, berpegang Pancasila, dan berikrar Bhinneka Tunggal Ika. Syarat yang kelima tadi mengandung makna, yaitu jiwa merah putih. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa ksatria. Merah bermakna keberanian, putih bermakna kebenaran dan kesucian. Artinya keberanian para pemimpin, termasuk kami sendiri, dan bangsa Indonesia dalam bertindak haruslah berlandaskan kebenaran atas hukum atau resrah dan konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta berdasar kepada kesucian ajaran agama yang diyakininya. Dalam hal apapun bertindak haruslah dengan cara-cara ksatria. Kepribadian Pancasila yang dimaksud dalam syarat kelima ke atas adalah kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Artinya, para pemimpin termasuk kami sendiri dan segenap bangsa Indonesia dalam mengambil kebijakan harus bersikap dan harus berpegang kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, tidak ada aspek realitas yang melampaui realitas Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian, yang dimaksud watak Bhinneka Tunggal Ika dalam syarat yang kelima tadi, artinya adalah luhur, toleran, dan menghormati keberagaman. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, bermakna, kalau kita terjemahkan secara bebas, berbeda-beda namun tetap satu jua. Kita semua berbeda-beda tapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita semua berikrar menghilangkan semua sekat-sekat perbedaan. Kita semua bersatu padu dalam rasa kebangsaan dan keindonesiaan yang sama, yaitu rasa kebangsaan yang Bhinneka Tunggal Ika. Jika 5 syarat di atas dapat dilaksanakan oleh para pemimpin, terutama kami sendiri dan segenap bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan sanggup mengelola dan mengembangkan sumber-sumber daya sendiri. Untuk itu, seluruh kekayaan alam Indonesia dapat didayagunakan secara mandiri oleh anak bangsa sendiri, dan kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia yang berdikari dan berkemajuan, maka masa depan Indonesia yang baru, jaya, besar, luhur, dan mulia niscaya akan tercapai. Dengan demikian, bukan suatu hal yang mustahil apabila suatu saat nanti Indonesia akan menjadi pusat peradaban baru dunia. Terakhir dari kami yang mulia, harap perkenan dari Yang Mulia untuk memberikan penutup dari sesi wawancara kami kali ini. Dan terima kasih atas waktu dan perkenan Yang Mulia. Baik, saya ucapkan juga terima kasih atas perkenan saudara melakukan wawancara di hari pertama saya menjabat sebagai presiden. Apa yang telah kami babarkan sebelumnya, mengapa Indonesia memerlukan suatu kelahiran kembali dari manusia-manusianya, mengapa Indonesia memerlukan jalan peradaban baru dalam mencapai visi misi berbangsa dan bernegara, dan untuk semua itu ada dasaran,
yang akan coba kami babarkan di bawah ini. Memang agak filosofis, namun mudah-mudahan dapat menggetarkan jiwa-jiwa dari para pemirsa, para bangsa, dan rakyat Indonesia seluruhnya. Dalam susunan kosmologi, manusia adalah pusat eksistensi dari seluruh kehidupan makhluk. Alam semesta, langit, dan bumi tidak ada eksistensinya bila mana tidak ada manusianya. Di dunia ini, hanya manusia yang mempunyai eksistensi, karena dari seluruh makhluk hidup, hanya manusia yang bisa memahami dan mengetahui eksistensinya. Kemanusiaan adalah universal. Eksistensi manusia terbentang luas melampaui batas ruang, waktu, dan dirinya. Seluruh alam semesta berada dalam jangkauan jiwanya, karena pemahaman tentang besarnya alam semesta itu berasal dari akal dan budi manusia. Dengan demikian, maka sudah sangat terang bahwa manusia yang paling memenuhi syarat untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi, dan bukannya malaikat-malaikat yang sebagaimana dipercaya oleh agamawan-agamawan lainnya. Malaikat tidak mengetahui bahwa perilaku membuat kerusakan dan menumpahkan darah itu hanyalah sebagian dari potensi yang ada pada diri manusia. Ada potensi lain yang dimiliki manusia dan tidak pada makhluk lainnya, yakni manusia dibekali jasmani dan rohani yang sempurna, yaitu akal dan budi, intelektualitas dan spiritual, serta cipta, rasa, karsa, dan karya untuk memakmurkan dan memperindah bumi, serta bersaksi akan adanya Tuhan. Yang pertama yang dimaksud memakmurkan bumi, artinya manusia diciptakan Tuhan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal dan mengenal satu sama lain. Kemudian bangsa-bangsa dan suku-suku itu membentuk masyarakat, lalu bangsa dan negara. Bangsa dan negara inilah yang membentuk kebudayaan dan peradaban untuk memakmurkan bumi. Bagi bangsa dan negara Indonesia, memakmurkan bumi berarti menjadikan bumi Indonesia aman dan damai bagi tiap-tiap pemeluk agama untuk beribadah menurut keyakinan agamanya, dan menjadikan bumi Indonesia berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat sungguh merasakan berkehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, pemerintah negara Indonesia yang saat ini kami pimpin harus membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang benar-benar bersifat humanitis, serta menciptakan tata kehidupan masyarakat dan bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, dan berperi keadilan yang adil dan beradab. Kedua, memperindah bumi. Artinya bangsa dan negara Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya harus konsisten memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Upaya peningkatan kualitas hidup didasarkan pada kesadaran memelihara lingkungan atau alam, mempertahankan layanan alam atau daya dukung alam sehingga alam tetap lestari. Bumi untuk tempat tinggal dan kediaman hidup manusia tidak boleh dirusak. Kalaupun sekiranya dipergunakan untuk pembangunan, ambillah sesuai kebutuhan, dan bila mana ada kerusakan, harus segera direhabilitasi. Bumi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam untuk didayagunakan, tetap harus dijaga keindahannya dan kelestariannya. Kita hidup di satu bumi, maka kewajiban kita adalah menjaga, melindungi, dan memperindah bumi. Yang ketiga, bersaksi akan adanya Tuhan. Artinya, kehendak Tuhanlah yang menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi dan perintahnya untuk beribadah kepadanya. Serta adanya alam semesta adalah bukti yang paling nyata bahwa Tuhan benar-benar ada, atau causa prima. Dalam kesadaran kosmos,
manusia merupakan puncak eksistensi dan puncak realitas. Dijadikannya lah khalifah atau pemimpin berwujud manusia adalah untuk berpikir, menyadari, dan mengetahui akan adanya Tuhan. Hanya manusia yang mampu membaca ayat-ayat Tuhan, dan hanya manusia yang mampu bersaksi adanya Tuhan. Keberadaan manusia menjadikan langit dan bumi menjadi bermakna. Di dalam masa transisi peradaban seperti sekarang ini, kejujuran pribadi semua manusia di dunia merupakan kebutuhan utama. Dan kita di Indonesia harus tetap waspada agar segala kepentingan pragmatis dari setiap pribadi manusia Indonesia tidak menyebabkan sifat-sifat luhur bangsa Indonesia menjadi tersembunyi dan lenyap. Tanpa kejujuran dan keluhuran budi pekerti, peradaban tidak dapat hidup. Upaya-upaya yang gigih dan berkepanjangan dilakukan semua manusia untuk mencapai tingkat kemanusiaan universal akan menjadi sia-sia. Dan semua prestasi intelektual, spiritual, dan teknologi tidak akan ada artinya sama sekali. Pada zaman ini, seluruh manusia di Indonesia menghadapi krisis peradaban, khususnya krisis kemanusiaan. Jika krisis kemanusiaan secara keseluruhan dimasa bodohkan, diperdalam, dan dipertajam, maka peradaban manusia di seluruh dunia akan mengalami kehancuran total. Jelas semua manusia akan kehilangan masa depannya, tinggal menunggu waktu kebinasaannya. Demi menyelamatkan eksistensi kemanusiaan manusia di dunia, maka peradaban baru haruslah muncul, yaitu peradaban baru yang berlandaskan kepada ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan.